ويا حبيبات لا تتم ولا يحصل الإنسان على هذه الزكاة والتزكية إلا بفضل من الله تعالى وتوفيق من الله تعالى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. لا يتوفق الإنسان ولا يستطيع أن يصل إلى هذه الزكاة إلا بتوفيق من الله تعالى وفضل ورحمة. Kemudian yang harus kita ketahui ya, karena pentingnya pensucian jiwa ini, dan yang mana ini juga wajib bagi kita walaupun kita dikatakan sebagai sebaik-baik umat ya, yang diturunkan ke muka bumi ini penting bagi kita untuk mencapai pensucian jiwa ini. Kenapa? Karena tidak akan bisa meraih atau tidak akan sempurna pensucian jiwa kita kecuali bagi orang-orang yang telah Allah berikan karunia. Ya, jadi semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan bijuhdil insani wa jihadihi li nafsihi wa man tazakka fa innama يتزكى لنفسه. لا بد أن يجاهد الإنسان نفسه، لا بد أن يجاهد هذه النفس، لأننا كما قلنا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس يا حبيبات أمارة بالسوء، وكما بدأت لكم بأنها مستعدة للفجور، ولكن علينا أن نمسك بزمام هذه النفس بتوفيق الله تعالى وبالجهاد، جهاد النفس. لابد أن نبقى على لوم متواصل للنفس حتى نصل بها إلى الزكاة. Kemudian jangan putus asa atau jangan sedih dulu sebelum kita membahas yang selanjutnya. Tadi kita katakan bahwa tidak akan kita mencapai derajat atau tidak akan sempurna pensucian jiwa kita kecuali hanya karunia dari Allah. Namun sebenarnya tidak hanya itu saja. Kita sebagai manusia juga memiliki andil untuk meraih derajat atau meraih pensucian jiwa ini. Dengan apa? Dengan cara bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu kita ya. Kenapa? Karena tadi sudah kita katakan di awal ya, bahwa penciptaan jiwa kita sudah dicondongkan untuk melakukan apa? Kejelekan. Sebagaimana tadi beliau juga sudah membacakan ayatnya ya, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya, jadi kita tugasnya adalah bersungguh-sungguh untuk menjaga hati kita dari melakukan hal-hal yang bisa mengotorinya lagi. كيف زكى القرآن الكريم النفس البشرية؟ هل زكاها فقط بالنوافل؟ لا، أولا زكاها بالعبادات، بالفرائض التي افترضها الله تعالى على كل مسلم. فلنأخذ مثال فقط، الزكاة. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كل عبادة من العبادات التي افترضها الله علينا تزكي هذه النفس. أولا زكاة النفس البشرية بالعبادات. Kemudian di sini beliau mengatakan kepada kita dari segi mana saja sih Al-Quran itu memberikan pensucian untuk jiwa kita. Ya, apakah langsung dengan hal-hal yang berupa sunnah? Tidak. Ya, termasuk salah satu atau paling penting yang diturunkan yang ada dalam Al-Quran untuk mensucikan jiwa kita adalah dengan ibadah yang wajib. Ya, ibadah yang wajib. Kemudian beliau mencontohkan tentang apa tadi? Sedekah, tentang zakat, yang mana semua itu bisa menjadikan atau mensucikan jiwa manusia. Tadi dalilnya sudah dibacakan ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya,
tutahhiruhum, membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan. Ya, jadi fungsinya pertama adalah dengan sedekah tadi, dengan zakat tadi, yang mana itu merupakan ibadah yang wajib. Jadi pertama adalah dengan ibadah yang hukumnya wajib. تزكية النفس البشرية أيضا يا حبيبات بالآداب. بالآداب. الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم غضوا البصر ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وأطهر. ألا تعلمون أن البصر هو بوابة الفتن؟ كل المصائب التي نعانيها سواء في أنفسنا أو في أولادنا من إطلاق البصر، بل جل هذه المصائب من إطلاق البصر، لا سيما وأن الفتنة أصبحت قريبة. الآن أصبح مفتاح شر بيد كل إنسان منا، هذا هو مفتاح للخير ومفتاح للشر. ماذا سنستخدمه نحن؟ هل سنستخدمه مفتاحا للخير أم نستخدمه مفتاحا للشر؟ حقيقة أنا أرى الجوال من أخطر الفتن التي دخلت إلى بيوتنا، ويعلم الله أنا aku sendiri nggak suka ini. لا أحب الجوال، بل كنت أرفض الجوال لأولادي، ولكن سبحان الله جاءت مصيبة كورونا ثم أصبح التعليم belajar online. Ya, kalau belajar online harus setiap anak ambil handphone belajar. Dia belajar Masya Allah, kelas buka, tapi Masya Allah program buka juga, main-main buka, apa-apa buka, YouTube buka. Kadang-kadang aku masuk, tiba-tiba kayak anakku, lihat, Masya Allah, Ustaz ngobrol-ngobrol, tapi dia lihat ke YouTube. فهذه الجوالات إن لم نتحكم فيها هي بوابة المصائب، لا سيما ونحن الآن أصبحت الفتنة مدعومة عالميا. عندما نفتح مقطع، مثال، aku cari di YouTube مقطع حكم الحيض للمرأة ومتى تطهر المرأة، مثال، tapi di bawah ada ما معنى موجود مثلا إعلان للمثليين، موجود إعلان للحب بين المرأة والرجل، موجود إعلان لفيلم موجود، مع أني فتحت مقطعا فتوى، ولكن كل هذه الفتن تأتي تباعا. أحيانا نحن يا الله الشيطان يوسوس، يريد أن تنظري إلى هذا الإعلان، ووازعك الديني يردك عن هذا. طيب الأطفال ما الذي يردهم؟ masih muda, masih belum kuat, kadang-kadang buka. أحيانا يفتح هذا المقطع وينظر ماذا فيه من المصائب. فهنا وجب علينا يا حبيبات أن نركز على مسألة مثلا غض البصر. الله تعالى أنزل كتابه وهو الأعلم بخلقه وماذا سيصل إليه هؤلاء الخلق. هذه واحدة من الآداب، يغضوا من أبصارهم. هل غض البصر kalau keluar dari rumah? Masya Allah, adab dan akhlak dan gak lihat siapa-siapa. Tapi kalau udah sama handphone, buka kayak lampu merah, Masya Allah, lampu hijau. Kalau lampu merah gak bisa lihat, lampu hijau bisa. غض البصر يا حبيبات أن نخاف من الله تعالى وأن نغض بصرنا داخل وخارج البيت، إذا خلونا وإذا خرجنا، إذا خرجنا أمام الناس وإذا خلونا لم ينظر إلينا أحد. هنا الخوف من الله، التقوى، الإحسان هنا سيكون حقيقة. هل نتصف بهذه الصفة أم لا؟ ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Baik,
Kemudian tadi sudah kita katakan pertama bahwa bentuk pensucian yang ada dalam Al-Quran adalah dengan bentuk ibadah-ibadah wajib, ya, ibadah yang wajib. Kemudian sekarang kita masuk yang poin kedua, hal yang bisa mensucikan jiwa kita, yaitu apa? Dengan adab, ya, dengan adab. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan kita, ya, untuk menundukkan pandangan kita. Nah, menundukkan pandangan ini termasuk salah satu dari adab, ya, termasuk salah satu dari adab. Kemudian, kenapa kok di sini yang dipentingkan adalah pandangan? Iya, karena dikatakan bahwa pandangan adalah bawabatul fitan, ya, gerbangnya fitnah, ya. Mata atau penglihatan adalah gerbangnya fitnah. Apalagi sekarang pada zaman kita sudah ada yang namanya handphone, yang mana handphone itu bisa mafatih lil khair dan mafatih lisyar, membuka untuk segala bentuk kebaikan atau sebaliknya membuka segala kejelekan, ya. Oleh karena itu inilah pentingnya menjaga adab kita. Kemudian beliau memberikan contoh tadi atau memberikan perumpamaan, apakah ghaddul basar atau menjaga pandangan itu hanya saat di luar rumah saja? Kita keluar rumah dengan menundukkan pandangan kita seperti ini. Kemudian apakah kita di dalam rumah tidak perlu seperti itu? Tidak. Ya, tidak. Di dalam rumah maupun di dalam rumah, ya, di luar maupun di dalam, kita harus tetap menundukkan pandangan kita. Di luar kita menundukkan pandangan, tapi di dalam rumah kita membuka handphone dengan segala hal yang ada di dalamnya, ya, itu tidak bisa dikatakan ghaddul basar, ya. Saat hal seperti ini terjadi, ya, di luar rumah kita menjaga pandangan, di dalam kita mau membuka HP, ya, membuka hal-hal yang tidak bermanfaat, itu sedang diuji iman kita. Ya, iman kita sedang diuji, ya, diuji bagaimana khauf kita kepada Allah, ya, takutnya kita kepada Allah sedang diuji. Kemudian tidak hanya ketakutan kita saja yang diuji, namun ketakwaan kita juga sedang diuji. Apakah kita bisa menahan godaan-godaan ini di luar rumah saja atau sampai di dalam rumah? Ya, jadi yang diuji tidak hanya ketakutan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, namun ihsan kita juga diuji, ya. Ihsan kita juga diuji. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, seakan-akan Allah berada di depanmu. Namun jika engkau tidak merasa Allah ada di depanmu, namun ketahuilah bahwa Allah benar-benar melihat dirimu, ya. Jadi inilah pentingnya kita ghaddul basar, ya. Kemudian tadi juga beliau mengisahkan tentang usaha beliau tentang menjaga adab ini, yaitu menjaga pandangan di keluarga beliau, ya, di keluarga beliau. Namun awalnya beliau berhasil, ternyata terputus dengan adanya corona, ya, yang mana dengan adanya corona ini semuanya menjadi online, ya. Setiap anak harus pegang HP untuk belajar online. Namun dalam bentuk sesatnya HP juga, saat beliau membuka YouTube, ya, beliau membahas atau mencari tentang hukum-hukum. Misalnya tadi beliau contohkan kapan wanita itu suci dari haid. Padahal beliau sudah membuka fatwa yang bagus, namun muncullah iklan-iklan, ya, yang mana ada iklan tentang LGBT, tentang laki perempuan gak jelas. Pokoknya iklan-iklan yang merusak, yang mana itu sedang menguji iman kita, ya. Jadi inilah pentingnya adab, ya, pentingnya adab yang terutama adalah menundukkan pandangan, yang mana pandangan merupakan bawabah tadi, ya, gerbang dari segala bentuk fitnah. Kadzalika min tazkiyati an-nafsi atau kaifa nuzakki hadhihi al-anfus bil iltizam bil ahkam asy-syar'iyyah. نلتزم بأحكام الشريعة يا حبيبات. ما أمرنا الله تعالى به أطعنا ونفذنا، ما نهانا عنه انتهينا. أحكام الشريعة يا حبيبات bukan jagung. Aku
aku cari yang suka. Ya, ini bagus, aku beli ini bagus, aku ambil ini. Yang ini enggak bagus, enggak mateng, enggak ada mantega, ini enggak apa-apa. Ahkamus syari'ati ahkamun tu'khadhu jami'uha biduni an نتخير منها ولا أن ندخل فيها آراءنا لا سيما الأحكام المقيدة التي لا نقاش فيها نلتزم بما قال الله تعالى نأتمر بأمره وننتهي عما نهانا عنه نلتزم بأحكام الشريعة كلما التزمنا بأحكام الشريعة كلما تربت هذه الأنفس وتأدبت وكلما تزكت هذه الأنفس. Kemudian bentuk pensucian yang datang dalam Al-Quran adalah yang ketiga, dengan iltizam bil ahkam asy-syariah, berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat, ya, berpegang teguh dengan hukum-hukum syariat. Kemudian beliau menjelaskan bahwa syariat Islam itu tidak seperti saat kita ingin beli jagung. Bisa pilih yang ini bagus kita beli, yang ini jelek nggak usah dibeli. Bukan ya, hukum syariat tidak bisa seperti itu. Ya, berpegang teguh dengan hukum syariat itu semua yang Allah perintahkan harus kita jalani, yang Allah larang harus kita jauhi. Ya, kita tidak boleh memilih-milih. Aku nggak suka yang ini, aku nggak mau nurut. Aku suka yang ini, aku mau lakuin yang ini. Enggak, tidak bisa seperti itu. Terutama pada hal-hal yang memang sudah paten. Ya, karena pada syariat ada beberapa yang masih perselisihkan. Namun ada hal yang sudah paten tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa didiskusikan lagi. Ada yang seperti itu. Nah, saat kita bertemu dengan yang seperti itu, kita harus menurutinya. Nggak boleh milih-milih. Ya, inilah bentuk agar jiwa kita suci dan selamat.